Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pembentukan lembaga sosial. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. 2. Peserta didik mampu menyebutkan proses pembentukan lembaga sosial. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pembentukan lembaga sosial. 1. Interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Interaksi sosial merupakan kegiatan manusia dengan manusia. Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Tahukah kamu? Interaksi yang terjadi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup tersebut ternyata dipengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Pengaruhnya dalam bidang apa? 1. Atau A. Pengaruh di bidang sosial. B. Pengaruh di bidang ekonomi. C. Pengaruh di bidang budaya. 2. Dari interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi hanya bersifat terbatas. Di mana kita tahu manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dari proses interaksi yang tercipta, kemudian dibentuk aturan-aturan atau tata cara yang mengatur proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, perhatikan gambar yang sudah Ibu buat. Gambar ini terjadi interaksi antar warga atau antar masyarakat, di mana masyarakat menginginkan pembentukan keamanan yang ada di lingkungan mereka. Yang pertama, ada warga yang mengusulkan terkait kebutuhan untuk mendapatkan keamanan. Kedua, gambar kedua, usulan dari warga tersebut dimusyawarahkan secara bersama-sama. Dari musyawarah tersebut terdapat keputusan bahwa untuk menjaga keamanan lingkungan desa, maka warga harus membentuk pos kamling dengan kerjasama aparat keamanan, baik itu TNI ataupun Polri. Nah, usulan tersebut setelah disepakati, maka akan direalisasikan. Nah, dibuatlah jadwal untuk keamanan masyarakat. Dengan cara yaitu membentuk pos kamling. Keamanan adalah salah satu kebutuhan manusia. Akan tetapi, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan itu sendiri.
Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan bisa mendorong apabila manusia saling berinteraksi dengan pihak lain. Nah, seperti pada gambar tadi. Seperti pada gambar, adanya usulan dari warga terkait keamanan mendorong pemangku jabatan seperti ketua RT, RW, dan kepala desa melakukan musyawarah bersama warga. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mendiskusikan upaya yang sangat tepat dalam menangani masalah keamanan. Adanya upaya masyarakat menciptakan tata cara untuk memenuhi kebutuhan secara khusus inilah yang mendorong proses pembentukan lembaga sosial. Untuk menjadi bagian dari lembaga sosial, norma-norma tersebut harus mengalami proses institusional atau proses pelembagaan. Proses institusional merupakan proses yang harus dilewati oleh suatu norma untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Menurut H. M. Johnson dalam Abdul Shami 2014 halaman 78 sampai dengan 79 menyatakan bahwa suatu norma dapat terlembaga jika memenuhi 3 syarat. Apa saja syarat-syarat tersebut sehingga terbentuk sebuah lembaga? A. Norma tersebut diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial. B. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial masyarakat. C. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.